Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Nah, pada pertemuan yang lalu dalam tafsir disebutkan walladzina kafaru bi ayatillah wa kadzdzabu rusulallah lahum syarabun min hamim ay ma'in harin yasfil wujuh wa yaqta'ul am'a'a. Dan orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan mendustakan para utusan Allah, mereka mendapatkan minuman dari hamim, yakni air yang sangat panas yang bisa membakar wajah. Wa yaqta'ul am'a'a. Saya artikan otak atau buru-buru. Yang benar am'a jamak dari ma'yun, artinya usus. Ini saya ralat. Wa yaqta'ul am'a'a, dan memutus usus-usus mereka. Am'a jamak dari ma'yun. Naam. Baik. Selanjutnya kita pelajari surat Yunus ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a." Dialah Allah yang menjadikan matahari memiliki sinar, wal qamara nura, dan menjadikan rembulan memiliki cahaya. Wa qaddarahu manazilah, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di tempat-tempat mereka. Lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar mereka atau agar kalian mengetahui jumlah tahun dan perhitungan tahun. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidaklah Allah menciptakan itu kecuali dengan kebenaran. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah merinci ayat-ayatnya bagi kaum yang mau mengetahui. Ayat yang ke-6. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pergantian malam dan siang. Wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi. Dan apa saja yang Allah ciptakan di langit dan di bumi.
la ayatil liqaumi yattaqun, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang bertakwa. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, lamma qarrara rubiyyatahu wa ilahiyatahu dzakara al-adillah al-aqliyah al-ufuqiyyah ad-dalata ala dhalika wa ala kamalihi fi asma'ihi wa sifatihi min asy-syamsi wal qamar was samawati wal ardi wa jami'i ma khuliqa fihima min sa'iri asnafil makhluqat. Wa akhbara annaha ayat liqaumi ya'lamun wa liqaumi yattaqun. Setelah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sebelumnya menetapkan rububiyahnya dan uluhiyahnya, maka dalam ayat ini Allah sebutkan dalil-dalil akal yang terkait dengan dzakar al-adillat al-aqliyah al-afaqiyah, dari dalil akal yang jelas yang menunjukkan kesempurnaan Allah dalam nama-nama dan sifatnya, berupa matahari, rembulan, langit-langit, bumi, dan semua yang diciptakan di langit dan di bumi dari berbagai macam makhluk. Allah kabarkan bahwa itu semua adalah tanda-tanda kekuasaannya bagi kaum yang berilmu dan bagi kaum yang bertakwa. Fa innal ilma yahdi ila ma'rifatid dalalati fiha wa kaifiyati istinbatid dalili ala aqrabi wajhin. Sungguh ilmu bisa menunjukkan seseorang untuk mengetahui dalil-dalil tentang kekuasaan Allah dan mengetahui cara mengambil dalil dengan cara yang paling mudah. Wa taqwa tahaddatha fil qalbi ar-raghbata fil khair wa rahbah min asy-syarr. Sedangkan ketakwaan akan menimbulkan dalam hati harapan untuk berbuat baik dan takut dari perbuatan jelek. An-nasi'aini 'anil adillah wal barahin wa 'anil ilmi wal yaqin. Dua sikap itu timbul dari dalil dan bukti-bukti dan dari ilmu serta dari keyakinan. Wa hasilu dzalika anna mujarrada khalqi hadhil makhluqati bihadhi sifati dalun ala kamari qudratillahi ta'ala wa ilmihi wa hayatihi wa qayyumiyyatihi wa ma fiha minal
ihkami wal itqani wal ibda'i wal husni. Dalun ala kamari hikmatillahi wa husni khalqihi wa si'ati ilmihi wa ma fiha min anwa'il manafi'i wal masalihi kaja'li syamsi diya'a wal qamar nura yahsulu bihima minan naf'i ad-daruri wa ghairi ma yahsulu yadullu dhalika ala rahmatillahi ta'ala wa i'tinaihi bi'ibadihi wa si'ati birrihi wa ihsanihi wa ma fiha minat tahsisati dalun ala masyiatillahi wa iradatihi an-nafidah. Kesimpulan dari itu semua bahwa penciptaan makhluk dengan cara seperti ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kesempurnaan ilmunya, kesempurnaan hidupnya, kesempurnaan berdiri sendiri, dan menunjukkan ketelitian dan kemampuan untuk mengadakan sesuatu dan menunjukkan kebaikan. Dan juga menunjukkan betapa sempurna hikmah Allah, betapa baik ciptaannya, betapa luas ilmunya. Dan apa saja manfaat-manfaat dan maslahat yang ada padanya. Seperti Allah jadikan matahari memiliki sinar dan rembulan memiliki cahaya. Yang dengan keduanya akan bisa mendapatkan manfaat yang bersifat pokok. Dan juga yang lain yang bisa didapatkan. Itu juga menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan perhatian Allah terhadap hambanya. Menunjukkan betapa luas kebaikan yang Allah berikan. Dan apa saja kekhususan-kekhususan di dalamnya yang menunjukkan bahwa kehendak Allah dan keinginannya pasti akan tercapai. وَذَلِكَ دَالٌ عَلَى أَنَّهُ وَحْدَهُ الْمَعْبُودُ الْمَحْبُوبُ الْمَحْمُودُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْأَوْصَافِ الْعِظَامِ الَّذِي لَا تَنبَغِي رَغْبَةٌ وَرَهْبَةٌ إِلَّا إِلَيْهِ وَلَا يُصْرَفُ خَالِصُ الدُّعَاءِ إِلَّا لَهُ لَا لِغَيْرِهِ مِنَ الْمَحْلُوقَاتِ الْمَرْبُوبَاتِ al-muftakirat ilallahi fi jami'i syu'uniha. Itu semua juga menunjukkan bahwa hanya Allah yang pantas disembah, yang pantas dicintai, yang pantas dipuji, yang memiliki kemuliaan dan sifat-sifat yang agung. Tidak pantas kita berharap dan takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak pantas kita berikan kemurnian doa kecuali untuk Allah, bukan untuk yang lain dari makhluk yang diatur, yang sangat membutuhkan Allah dalam segala urusannya. Wa fi hadhil ayati al-hathu wat-targhibu ala tafakkuri fi makhluqatillah wan nadharu fiha
bi'ain al-i'tibar. Fa inna bidzalika tanfatihul basiratu wa isdadul iman wal aqlu wa tuqawwil qarihat wa fi ihmali dzalik tahawunun bima amara Allahu bih wa ighlaqun li ziyadatil imani wa jumudun lidhihni wal qarihah. Di dalam ayat-ayat ini tak dapat anjuran dan dorongan untuk merenungkan makhluk-makhluk Allah. Memperhatikan makhluk Allah dengan diambil pelajarannya. Karena hal itu bisa membuka ilmu, bisa menambah iman dan akal, bahkan memperkuat kecerdasan. Sedangkan yang tidak melakukannya berarti meremehkan perintah Allah dan menutup pintu bertambahnya iman dan bisa membuat jumud atau kaku pikiran dan kecerdasan. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, ikhwan fillah a'azakumullah. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-5 terdapat beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Nah, fiha anna jami'al mahluqat tahta rububiyatihi subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya semua makhluk yang ada itu di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengatur dirinya sendiri, tapi semuanya di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti matahari terbit dan terbenam itu dengan perintah dan pengaturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian terbit sendiri, terbenam sendiri. Nah, begitu pula rembulan muncul dan hilangnya di bawah perintah dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian muncul dan hilang sendiri. Begitu pula pergantian malam dan siang. Ini juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian malam datang sendiri, siang muncul sendiri, tidak. Semuanya itu diatur dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-faidatu ats-tsaniyah.
fiha al-hasu wa targhib ala tafkir atau ala tafakkur fi makhluqatillah wan nadhar fiha bi aini al-i'tibar fiha al-hasu wa targhibu ala at-tafakkuri fi makhluqatillahi wan nadhar fiha bi aini al-i'tibar. Di dalam ayat ini terdapat dorongan dan anjuran untuk memikirkan makhluk-makhluk ciptaan Allah, mengamatinya untuk diambil pelajaran. Nah, jadi kalian dianjurkan, didorong untuk memperhatikan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, renungkan. Nah, terus ambillah pelajaran. Barakallahu fikum. Lihat matahari, lihatlah bulan, lihat langit, lihatlah bumi, lihat gunung, lihatlah lautan. Perhatikan, renungkan, kemudian ambillah pelajaran. Nah, tentu pelajarannya ialah kalian akan mengakui betapa Allah Maha Kuasa. Dan kalian wajib mengakui bahwa hanya Allah yang wajib disembah. Barakallahu fikum. Al-faidatu as-salisah. At-tafakkur fi makhluqatillah. Sababun min asbabi ziyadati al-imani wal aqli. At-tafakkur fi makhluqatillahi sababun min asbabi ziyadatil imani wal aqli. Memikirkan makhluk-makhluk ciptaan Allah merupakan salah satu sebab yang bisa menambah keimanan dan menambah kecerdasan. Menambah akal, menambah kecerdasan. Jika kalian perhatikan alam semesta yang Allah ciptakan ini, diperhatikan dengan seksama, itu akan menambah keimanan dan akan menambah apa ini? Kecerdasan. Ya. Nah, berbeda kalau orang itu cuek, tidak mau peduli, nggak mau tahu tentang alam semesta ini, maka tentu keimanannya tidak bisa bertambah. Akalnya juga apa ini? Menjadi kurang cerdas. Tidak peka dengan keadaan di sekelilingnya. Tidak peka dengan keadaan alam semesta yang Allah ciptakan. Barakallahu. Al-faidatu ar-rabi'ah. Anna syamsa dhatu dhiya'in wal qamara
dzu nurin. Matahari itu memiliki sinar. Dan rembulan itu memiliki apa ini? Cahaya. Istilah sinar matahari dan cahaya bulan. Nah. Kalau kalian bertanya, kenapa ketika menyebut annasyamsa zatu dhiya'in, pakai apa ini? Zatu, muannas. Wal qamar dzu nurin. Kenapa kok dzu muzakkar? Nah, karena asyamsu itu dianggap muannas. Dan al-qamar dianggap apa ini? Mudzakkar. Barakallahu. Itu disebut dengan muannas majazi atau mudzakkar majazi. Ya. Jadi muannas itu ada yang hakiki, ada yang apa ini? Majazi. Mudzakkar juga ada yang hakiki, ada yang majazi. Muannas yang hakiki itu adalah perempuan, ya, dari kalangan Bani Adam atau semisalnya. Nah, atau yang memiliki tanda-tanda perempuan, barakofikum, seperti bertelur, ya, bisa hamil. Nah, itu muannas hakiki. Tapi kalau tidak punya tanda-tanda muannas, kemudian dianggap muannas, namanya muannas apa ini? Majazi. Di antaranya ialah lafaz asyamsu. Begitu pula dengan mudzakkar, ada yang hakiki, ada yang majazi. Nah, di antara yang dianggap mudzakkar ialah al-qamar. Barakallahu fikum. Baik. Atantu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, barakallahu. Kita lanjutkan. Al-faidatu al-khamisah. Faedah yang kelima. Qala Az-Zajjaj rahimahullah. Al-ha'u fi qawlihi ta'ala wa qaddarahu manazila. Tarji'u ila al-qamar li'annahu al-muqaddaru li'ilmis sinina wal hisabi. Qala Az-Zajjaj rahimahullah al-ha'u fi qawlihi ta'ala wa qaddarahu manazila tarji'u ila al-qamar li'annahu al-muqaddar di ilmi sinina wal hisab. Berkata Az-Zajjaj rahimahullah, dhamir ha dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa qaddarahu manazila, itu kembalinya kepada al-qamar, yakni bulan. Karena bulan itu ditetapkan oleh Allah untuk mengetahui hitungan tahun dan perhitungan yang lain. Nah, jadi di dalam Islam hitungan bulan dan tahun itu
patokannya ialah dengan melihat apa ini? Bulan. Maka dalam Islam dikenal dengan apa ini? Bulan Qamariyah. Karena perhitungannya dengan melihat peredaran apa ini? Bulan. Baik. Satu bulan itu ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Tidak ada yang 28 hari atau sampai 31 hari. Dalam bulan Qamariyah. Ya. Hanya 29 hari atau 30 hari. Dalam satu tahun itu 12 bulan. Semuanya dihitung menggunakan apa ini? Peredaran bulan. Tanggal 1 itu hilalnya baru muncul. Set gitu ya. Tanggal 2 agak besar bulannya. Tanggal 3 tambah besar, tanggal 4 tambah besar, tanggal 5 tambah besar, terus begitu sampai pertengahan bulan. Bulannya apa ini? Purnama. Bulatannya apa ini? Sempurna dan besar. Setelah itu kecil lagi, kecil lagi, kecil lagi, sampai tidak kelihatan. Nah, begitu muncul hilal pada bulan berikutnya, berarti sudah masuk bulan berikutnya. Nah, sekarang ini kita masuk bulan apa? Bulan Dzulqa'dah. Tanggal berapa? Ya. Di tanggal 1-nya dihitung hari Sabtu kemarin. Sabtu tanggal 1. Ahad tanggal 2. Senin tanggal 3. Ini malam Selasa. Berarti dianggap Selasa. Sekarang sudah apa ini? Masuk hari berikutnya. Ya. Nah, taib. Habis bulan Dzulqa'dah, datang bulan apa? Dzulhijjah. Nah, apa? Sekarang kita telah sekarang ini masuk bulan apa? Dzulhijjah. Nah, kok Dzulqa'dah terus ya. Dzulhijjah. Tanggal 1 dihitung mulai hari Sabtu kemarin. Sabtu tanggal 1, Ahad tanggal 2, Senin tanggal 3. Tanggal 3 apa ini? Dzulhijjah. Nah, nanti setelah selesai Dzulhijjah datang bulan apa? Bulan Al-Muharram, ya. Nah, taib. Dan seterusnya. Nah, bulan Muharram dan seterusnya, ya. Itu dalam Islam. Kapan Idul Fitri, kapan puasa, kapan wukuf, ya. Dalam hukum-hukum yang lain, masa iddah dan lain sebagainya dihitung pada bulan-bulan itu. Nah, lita'alamu adadas sinina wal hisab. Al-faidatu as-sadisah. Nah, qauluhu ta'ala ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq
Ai lil haqqi. Min idhari sun'ihi wa qudratihi wa dalil ala wahdaniyatihi. Saya ulangi. Qauluhu ta'ala ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq ay lil haqqi min idhari san'ihi wa qudratihi wa dalil ala wahdaniyatihi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tidaklah Allah menciptakan itu kecuali dengan kebenaran. Artinya untuk tujuan yang benar. Yakni menunjukkan kemampuan Allah dan kekuasaannya dalam menciptakan alam semesta ini. Dan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu. Nah, taib al-faidatu as-sabi'ah, faedah yang ketujuh. Annal ilma yahdi ila ma'rifatid dilalati fiha. Wa kaifiyati istinbatid dalil ala aqrabi wajhin. Annal ilma yahdi ila ma'rifatid dilalati fiha wa kaifiyati istinbati ad-dalil ala aqrabi wajhin. Bahwa sungguhnya ilmu bisa menunjukkan seseorang untuk mengetahui dalil dan bisa mengetahui cara mengambil dalil dengan cara yang paling mudah. Nah, barakallahu. Sebagaimana Allah berfirman, yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah menjelaskan secara rinci tanda-tanda kekuasaannya untuk kaum yang berilmu. Karena orang yang berilmu, merekalah yang memahami dalil. Merekalah yang bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa hadza dalilun ala fadlil ilmi. Dan ini merupakan dalil tentang keutamaan ilmu. Baik. Kemudian ifana bidina azakumullah. Ayat berikutnya yang ke-6 menunjukkan beberapa faidah yang bisa kita ambil. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna taqwa
Nah, tahdusu fil qalbi ar-raghbata fil khair wa rahbata minasyarr. Anna taqwa tahdusu fil qalbi ar-raghbata fil khairi wa rahbata minasyarr. Bahwa sungguhnya ketakwaan itu bisa menyebabkan hati seseorang cinta dengan kebaikan dan takut dari kejelekan. Kalau kalian senang dengan yang baik, benci dan takut dengan yang jelek, menunjukkan ketakwaan bersemi di hati kalian. Tapi kalau sebaliknya, sama yang baik-baik itu enggak senang, sama yang jelek-jelek itu senang, maka pertanda ketakwaan yang ada pada kalian sedang melemah. Barakallahu. Tanyakan kepada diri kalian sendiri. Nah, kalau saya ini senang baik apa senang jelek ya? Nah, diajak sama temen yang baik-baik, males, gak seneng, bosen, seneng, tapi kalau diajak yang jelek-jelek, wah ayo, nah, kapan saja aku siap, nah, pertanda hatinya sedang lemah ketakwaannya. Tapi kalau dia semangat berbuat baik, benci berbuat jelek, nah, maka pertanda ketakwaan sedang bersemi di hati kalian. Baik, al-faidatu ats-tsaniyah. Faedah yang kedua. Anna fi ikhtilafil lail wan nahar manafi wa masalih lil ibad. Anna fi ikhtilafil laili wan nahar manafi' wa masalih lil ibadi. Sesungguhnya pergantian malam dan siang itu banyak manfaat dan maslahatnya untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian perhatikan. Kalau datang malam, nah, barakallahu fikum, maka apa yang kalian pikirkan? Udah malam, ya, istirahat. Ketika malam sudah berlalu, muncul pagi dan siang. Apa yang kalian perhatikan? Apa yang ada dalam pikiran kalian? Saatnya untuk bangun dan beraktivitas. Bagaimana seandainya malam terus? Nah, tidur terus bisa sakit. Nah, tidur terus bisa sakit. Mau kerja malam gelap. Bagaimana kalau siang terus gak ada malamnya? Nah, mata itu melek terus, capek. Nah, sehingga ada malam, ada siang. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk beraktivitas.
Jadi malam Allah ciptakan di antara manfaatnya ialah sebagai waktu untuk istirahat, dan siang Allah ciptakan sebagai waktu untuk beraktivitas. Termasuk manfaatnya itu untuk start puasa dan akhir puasa. Nah, kalau awal siang datang, ini pagi, mulai puasa. Awal malam datang, berarti selesai puasa. Nah, kalau malam terus nggak puasa-puasa, ya. Atau kalau siang terus nggak kuat puasanya. Nah, kalian ini berada di suatu negara yang bernama Indonesia Raya. Malam dan siangnya itu seimbang. Tapi kalau kalian tinggal di negara lain, ada yang malamnya lebih panjang daripada apa ini? Siangnya. Jadi saat itu enak puasanya, enggak lama-lama. Karena siangnya sebentar, malamnya yang apa ini? Panjang. Tapi sungguh merupakan ujian yang berat. Ada negara yang siangnya lebih panjang daripada apa ini? Malamnya. Sehingga puasanya itu lebih panjang, lebih lama. Nah, barakallahu. Banyak kalian bersyukur tinggal di negara apa ini? Indonesia. Karena malam dan siangnya sama. Itu di antara manfaat-manfaat dan maslahat-maslahat yang Allah berikan kepada hamba dengan adanya apa ini? Pergantian malam dan siang. Barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya. Al-faidatu as-sadisah. Fiha dalilun ala rahmatillahi ta'ala wa'tinaihi bi'ibadihi wasi'ati birrihi wa ihsanihi. Fiha dalilun ala rahmatillahi ta'ala wa'tinaihi bi'ibadihi wasi'ati birrihi wa ihsanihi. Dalam ayat ini menunjukkan adanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan perhatian Allah terhadap hamba-hambanya. Dan menunjukkan betapa luas kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Dan apa saja yang Allah ciptakan di langit dan yang ada di bumi adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Yang di langit, yang di bumi itu banyak rahmat Allah untuk hambanya. Dan kebaikan Allah untuk apa ini? Hambanya. Nah, baik, ini ada pertanyaan. Mengapa matahari memiliki dia, bulan memiliki nur? Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Nah, kalau dia itu sifatnya membakar. Kalau nur itu lebih lembut. Jadi sinar matahari sifatnya membakar. Adapun kalau cahaya rembulan itu lebih kalem, ya. Nah, tidak memiliki sifat membakar. Nah, ini sesuai dengan keadaan. Kalau matahari munculnya di siang hari, nah, cukup panas, membakar. Kalau bulan munculnya apa ini? Di malam hari, lembut. Karena memang malam itu dingin. Nah, kalau kasih sinar matahari jadi siang, nggak ada malamnya. Nah, ya.
kalian kalau terkena sengatan sinar matahari itu bisa berbahaya. Kalau terlalu panas, ya. Tapi kalau kalian terkena sinar bulan, maka tidak apa-apa. Nah, tetapi khonafidina auzakumullah, masing-masing juga ada apa ini? Manfaatnya. Cahaya matahari itu sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk kesehatan, ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu kalau ada sinar matahari itu akan apa ini? Bisa menghasilkan buah, ya. Nah, kalau kurang sinar mataharinya bisa mati. Bahkan bisa dipakai untuk tenaga listrik. Nah, ya. Namanya tenaga surya. Bisa untuk menjalankan mobil, kereta, dan juga sepeda motor. Ini kalian, kalau di sini mungkin nggak kenal ya. Kalau di kota Surabaya saja, sudah banyak rumah-rumah itu listriknya pakai tenaga surya, pakai cahaya matahari. Nah, jadi atap rumahnya itu dipasang sebuah alat untuk menyerap sinar matahari. Diisi kayak ngisi baterai gitu ya. Nah, tadi menghasilkan apa ini? Listrik. Bisa menyalakan lampu dan lain-lain. Nah, termasuk punya mobil tenaga surya juga begitu. Mobilnya dipanaskan, dijemur. Nah, ngisi baterainya. Nah, sama mobil. Enggak pakai premium, enggak pakai Pertalite, enggak pakai Pertamax, ya nah. Jalan. Apalagi dipakai siang-siang. Wah, ngisi terus karena kena sinar matahari yang sempurna. Semakin panas mataharinya, semakin apa ini? Penuh tenaganya sehingga semakin cepat. Nah, Masya Allah. Padahal kalau kita ngamati biasa, matahari terbit ya biasa ya. Ternyata orang-orang yang berakal cerdas bisa mengambil pelajarannya, bisa mengambil manfaatnya. Oh ternyata mengandung ini, mengandung itu, dimanfaatkan. Nah ya. Termasuk kalau kamar-kamar dan ruangan-ruangan yang sempurna sinar mataharinya masuk dalam kamar itu lebih sehat daripada yang pengap. Nggak ada sinar matahari masuk. Karena bisa membunuh kuman-kuman. Termasuk kalian kalau cuci baju butuh dengan apa ini? Sinar matahari. Nah. Kalau musim hujan nggak ada panas, kalian apa ini? Bingung semua ya. Dijemur hujan lagi, akhirnya bau. Jadi banyak sekali manfaat sinar matahari. Barakallahu. Adapun cahaya bulan itu sepertinya adalah untuk hiasan langit, ya. Nah, namun cahaya bulan juga memiliki faedah. Bulan itu, ikhwanafitina azakumullah, dari kecil sampai apa ini? Besar, kemudian mengecil lagi. Nah, ini diumpamakan seperti ilmu. Ilmu yang dikuasai oleh seseorang. Nah, nanti kalau semakin banyak ilmunya, itu semakin apa ini? Semakin terang cahayanya. Nah, di puncak-puncak ilmu, purnama. Ya, baik, barakallahu fikum.
Jadi banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil. Seperti kalian perhatikan manfaat-manfaat penciptaan langit dan bumi. Agar kalian bisa apa ini? Menambah iman kalian dan bisa apa ini? Melatih kecerdasan. Baik. Nah. Kenapa negara lain ada yang malamnya lebih panjang daripada siangnya? Nah, itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah. Itu ada ilmunya sendiri tapi saya tidak menguasainya, barakallahu ya. Nah, ya itu terkait dengan apa ini? Jalannya matahari ke sana ya. Nah, diampiri matahari cuma sebentar ya. Nah, lebih banyak bulan yang mampir ke sana ya. Sehingga lebih panjang malamnya. Nah, barakallahu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu